Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaulia Rahma, NIM 1120065 dari kelas HKIB. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Siasa, membuat video yaitu dengan materi Dauliyah, Dusturiyah, dan Maliyah. Yang pertama ada Dusturiyah. Siasa Dusturiyah itu merupakan bagian dari fikih. Siasa Dusturiyah itu membahas tentang masalah perundang-undangan Egils. Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar Egils dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Egils. Terus membahas tentang legislasi. Kemudian ada lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam fikih siasa Dusturiyah itu hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya. Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Jadi di dalam fikih siasa Dusturiyah itu biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal, yang dituntut oleh kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Kemudian ada pengertian al-hal wal aqd. Terus al-hal wal aqd itu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan suara masyarakat. Terus anggotanya itu terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan dan mengangkat kepala Egils sebagai pemimpin pemerintahan. Kemudian al-hal wal aqd itu telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin pemerintah di Madinah. Terus kemudian ada syarat-syarat. Ada juga syarat-syarat al-hal wal aqd menurut Al-Mawardi yang legal dimiliki itu yang pertama ada adil dengan segala syarat-syaratnya. Yang kedua itu ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan kriteria yang ada. Yang ketiga itu wawasan dan sikapnya itu bijaksana. Jadi wawasan dan sikapnya itu mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi khalifah. Kemudian kewenangan Al-Mawardi itu memadai mengenai prosedur pemilihan al-hal wal
akad dengan pemilihan dilaksanakan dengan keputusannya itu di tangan rakyat. Terus menurut Al-Mawardi, tugas sebut al-halwal terbatas pada dua hal, yaitu yang pertama mengajak kepada kebaikan, yang kedua menindak pada penguasa yang zalim. Selain dua tersebut itu, lembaga al-halwal juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika sudah menyalahi kepentingan umat dan kepentingan tersebut dan wewenang untuk memecat khalifah itu juga dilakukan secara musyawarah. Kemudian selanjutnya itu ada dauliyah. Dauliyah itu merupakan rangkaian dari dua kata. Makna dari masing-masing itu, yang pertama ada siasa. Secara etimologi itu berarti mengatur, mengendalikan, atau membuat keputusan. Sedangkan kata siasa secara istilah itu artinya segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Adapun kata dauliyah secara etimologi itu berasal dari kata dalah, ya dulu, daulah, atau yang berarti itu negara, kerajaan, dan kekuasaan. Dari ragam makna kata dauliyah itu, makna yang gampang atau relevan itu dengan kajian ilmu hubungan internasional dalam Islam adalah hubungan antar negara. Dengan demikian, dauliyah itu mengandung arti daulat, sedangkan siasa dauliyah itu berarti kekuasaan kepala negara untuk mengatur hubungan negara secara internasional. Kemudian ruang lingkup siasa dauliyah itu yang pertama ada perjanjian internasional. Perjanjian itu disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah itu berasal dari ahada dan secara etimologi mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Sedangkan secara operasional kata al-hada itu dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua pihak tersebut atau salah satu pihak. Kemudian yang kedua itu ada perlakuan terhadap tawanan. Perang Islam itu membolehkan menawan pasukan musuh, namun Islam itu memberikan tuntutan, yaitu harus melakukan mereka dengan baik
dan diberi kasih sayang. Tawanan tersebut itu dapat dibunuh, namun jika mereka melakukan tindak pidana atau jarima. Jadi membunuh tawanan perang itu adalah alternatif yang dapat dipilih berdasarkan tingkat bahaya dan kejahatan yang dilakukan mereka terhadap umat Islam. Yang ketiga itu ada kewajiban hak suatu negara terhadap negara lain. Yang pertama itu ada hak atas kemerdekaan. Yang kedua ada hak untuk melaksanakan yuridis terhadap wilayah orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga itu untuk menjalankan pertahanan diri sendiri. Adapun kewajiban negara adalah yang pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua itu kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya itu dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Kemudian ada aturan perang. Aturan perang dalam Islam itu ada 10. Yang pertama itu dilarang membunuh anak. Yang kedua, dilarang membunuh wanita yang tidak berperang. Yang ketiga, dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Kemudian yang keempat itu tidak memotong dan merusak tanaman sawah dan ladang. Yang kelima, tidak membunuh binatang ternak. Yang keenam, tidak menghancurkan tempat ibadah. Yang ketujuh, dilarang mencincang mayat musuh. Yang kedelapan, dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Kemudian yang 9 ada bersikap sabar, berani dan ikhlas. Yang 10 tidak melampaui batas. Kemudian dasar-dasar siasa dauliyah itu secara dalam menjalin hubungan internasional dalam Islam itu ada 8. Yang pertama, asas kemanggulan manusia. Yang kedua, asas persamaan. Yang ketiga, asas peradilan. Yang keempat, asas musyawarah. Kelima, asas kebebasan. Keenam, asas kehormatan manusia. Ketujuh, asas toleransi. Dan kedelapan, asas kerjasama. Selanjutnya ada siyasah maliyah. Siyasah maliyah itu salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut
anggaran pendapatan dan belanja negara. Fikih siasa Malia itu mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau perbankan, hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitul mal dan sebagainya. Siasa Malia itu pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi, siasa Malia itu mengatur politik keuangan. Dalam fikih siasa Malia, orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan yang orang-orang yang miskin diharapkan bersikap sabar dan bekerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakannya itu diatur dalam bentuk zakat, infak, sodakoh, yang diwajibkan setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah. Sumber siasa Malia yang pertama itu ada Al-Quran. Siasa Malia, sumber Al-Quran sebagai sumber hukum, di mana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan negara dan pendapat negara. Yang kedua itu ada hadis. Fikih siasa Malia ini sumber hukum dari hadis yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan negara, dan pengeluaran negara yang sesuai. Selanjutnya ada ruang lingkup siasah maliyah. Itu ada 7. Yang pertama ada hak milik, yang kedua ada zakat, yang ketiga ada ghanimah, yang keempat ada jizyah, yang kelima ada fai, yang keenam ada haraj, dan yang ketujuh ada baitul mal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.